Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 8 tentang mari hidup sederhana dan ikhlas dengan subtema mari ikhlas beramal. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya, Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, nah bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslimun. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala.
Perhatikan dan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, di dalam ayat tersebut dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun harus dengan ikhlas. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.